Topik bahasan kali ini adalah kelebihan dan kekurangan mengenai pendidikan multikultural. Mungkin masih ada beberapa orang yang belum tahu apa sih itu pendidikan multikultural. Secara sederhana, multikulturalisme bisa dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tujuan awal dari pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan. Harapannya adalah apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya. Sedangkan tujuan akhir dari pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis, karena tiga hal tersebut adalah ruh pendidikan multikultural. Nah, setelah kalian mempunyai gambaran mengenai apa itu pendidikan multikultural, langsung saja kali ini kita ke topik bahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai kelebihan dari adanya pendidikan multikultural ini. Yang pertama, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran. Yang kedua, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik. Yang keempat, mengidentifikasi karakter ras siswa dan menentukan metode pengajarannya. Dan yang kelima, yang terakhir, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, berinteraksi dengan seluruh siswa dan staf yang berbeda ras dan etnis untuk menciptakan budaya akademik. Adanya suatu kelebihan tentunya pasti ada kekurangan. Tentu saja pendidikan multikultural ini memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama, perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural. Perbedaan pemaknaan akan menyebabkan perbedaan dalam mengimplementasikannya. Multikultural sering dimaknai orang hanya sebagai multi etnis, sehingga bila di sekolah mereka ternyata siswanya homogen etnisnya, maka dirasa tidak perlu memberikan pendidikan multikultural pada mereka. Padahal pengertian pendidikan multikultural lebih luas dari itu, bahwasannya pendidikan multikultural tidak lagi semata-mata terfokus pada perbedaan etnis yang berkaitan dengan masalah budaya dan agama, tetapi lebih luas dari itu. Pendidikan multikultural mencakup arti dan tujuan untuk mencapai sikap toleransi, menghargai keragaman dan perbedaan, menghargai HAM, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menyukai hidup damai dan demokratis. Jadi, tidak sekedar mengetahui tata cara hidup suatu etnis atau suku bangsa tertentu. Yang kedua, munculnya gejala diskontinuitas dalam pendidikan multikultural yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Sering terjadi diskontinuitas nilai budaya. Peserta didik memiliki latar belakang sosiokultural di masyarakat sangat berbeda dengan yang terdapat di sekolah, sehingga mereka mendapat kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah. Tugas pendidikan, khususnya sekolah, cukup berat, di antaranya adalah mengembangkan kemungkinan terjadinya
kontinuitas dan memeliharanya serta berusaha menyingkirkan diskontinuitas yang terjadi. Untuk itu, berbagai unsur pelaku pendidikan di sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, staf, bahkan orang tua dan tokoh masyarakat perlu memahami secara seksama tentang latar belakang sosiokultural peserta didik sampai pada tipe kemampuan berpikir dan kemampuan menghayati sesuatu dari lingkungan yang ada pada peserta didik. Sekolah memiliki kewajiban untuk meratakan jalan untuk masuk ke jalur kontinuitas. Yang ketiga, rendahnya komitmen berbagai pihak. Pendidikan multikultural merupakan proses yang komprehensif sehingga menuntut komitmen yang kuat dari berbagai komponen pendidikan di sekolah. Hal ini kadang sulit untuk dipenuhi karena ketidaksamaan komitmen dan kepemahaman tentang hal tersebut. Berhasilnya implementasi pendidikan multikultural sangat bergantung pada seberapa besar keinginan dan kepedulian masyarakat sekolah untuk melaksanakannya, khususnya adalah guru-guru. Arah kebijakan pendidikan di Indonesia di masa mendatang menghendaki terwujudnya masyarakat madani, yaitu masyarakat yang lebih demokratis, egaliter, menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan persamaan, serta menghormati perbedaan. Selanjutnya, yang keempat dan yang terakhir, kebijakan-kebijakan yang suka akan keseragaman. Sudah sejak lama, kebijakan pendidikan atau yang terkait dengan kepentingan pendidikan selalu diseragamkan, baik yang berwujud benda maupun konsep-konsep. Dengan adanya kondisi ini, maka para pelaku di sekolah cenderung suka pada keseragaman dan sulit untuk menghargai perbedaan. Sistem pendidikan yang sudah sejak lama bersifat sentralistis berpengaruh pula pada sistem perilaku dan tindakan orang-orang yang ada di dunia pendidikan tersebut, sehingga sulit menghargai dan mengakui keragaman dan perbedaan. Sekian penyampaian dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan pendidikan multikultural. Semoga apa yang dapat saya sampaikan berguna banyak untuk kalian semua yang mendengarkan.